Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3 tentang makanan sehat, subtema 2 tentang pentingnya makanan sehat bagi tubuh, mata pelajaran SBDP, kompetensi dasar 3.3 dan 4.3. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang seni tari di Indonesia. Nah, anak-anak sebelumnya, anak-anak sudah belajar tentang properti tari ya. Hari ini kita akan mengulas sedikit tentang properti tari. Yang pertama, apa itu seni tari? Jadi, seni tari adalah cabang seni yang mengungkapkan keindahan, ekspresi, hingga makna tertentu melalui media gerak tubuh yang disusun dan diperagakan sedemikian rupa untuk memberikan penampilan dan pengalaman yang menyenangkan bagi penontonnya. Seni tari dapat dilakukan secara tunggal, berkelompok, atau kolosal. Anak-anak, dalam seni tari ada yang disebut jenis seni tari daerah atau tradisional. Seni tari daerah atau seni tari tradisional adalah sebuah tarian yang lahir, tumbuh, dan berkembang dalam suatu kelompok masyarakat daerah tertentu. Tari daerah atau tari tradisional diturunkan atau diwariskan secara terus-menerus dari generasi ke generasi. Setiap jenis tarian mempunyai properti tari tersendiri. Sebelumnya kita sudah membahas materi tentang properti tari. Jadi anak-anak, properti tari adalah perlengkapan yang digunakan dalam tarian tersebut. Properti tari digunakan untuk menambah keindahan atau estetika dari sebuah tarian. Dengan adanya properti tari, makna yang terkandung dalam tarian tersebut akan lebih mudah dipahami oleh penontonnya. Nah, berikut ini Ibu berikan beberapa contoh tari dan juga properti yang digunakan. Nah, di sini anak-anak bisa lihat gambarnya. Ada yang tahu ini tari apa? Iya, ini adalah tari kecak yang berasal dari Bali. Properti yang digunakan pada tari kecak yaitu ada gelang kerinci, bunga kamboja, selendang berwarna hitam putih, topeng, dan tempat sesaji. Nah, kalau gambar ini ada yang tahu ini tari apa? Iya, ini adalah tari merak yang berasal dari Jawa Barat. Properti tari yang digunakan pada tari merak yaitu ada siger atau mahkota, kemudian ada susumping, ada giwang, ada kelat bahu, ada garuda mungkur, ada gelang tangan, kemben, ekor, kacih, selendang, dan ikat pinggang. Nah, kalau ini ada yang tahu nama tari yang ada pada gambar tersebut? Ya, tepat. Tari tersebut disebut sebagai tari tarik pukat yang berasal dari Aceh. Properti yang digunakan pada tari tarik pukat yaitu ada baju kurung, kain sungket, tali pinggang patah 9, celana cekak musang atau biasa disebut sileweu, jilbab dan semacam topi dengan hiasan di bagian depan, ini khusus untuk penari perempuan, dan kaos kaki. Nah, tadi anak-anak sudah tahu tentang pengertian dari seni tari, kemudian apa itu seni tari daerah atau seni tari tradisional, dan juga properti yang ada pada tari. Selanjutnya kita akan belajar tentang pola lantai pada tari. Pola lantai adalah pola denah yang dilakukan oleh penari dengan berpindah pergerakan dan pergeseran posisi dalam ruang atau space untuk penari. Pola lantai merupakan teknik blocking atau penguasaan panggung seorang penari. Anak-anak,
Pola lantai berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Selain itu, pola lantai juga digunakan untuk menata gerakan tarian dan membentuk komposisi dalam pertunjukan tarian serta menciptakan kekompakan antar anggota penari. Nah, berikut ini terdapat beberapa jenis pola lantai pada tarian. Yang pertama ada pola lantai garis lurus diagonal. Pola lantai garis lurus diagonal adalah pola lantai yang membentuk garis menyudut ke kanan atas, ke kiri atas, ke kanan bawah, atau ke kiri bawah. Nah, berikut ini bentuk pola lantai garis lurus diagonal. Dia bentuknya menyudut ya anak-anak ya. Contoh tari yang menggunakan pola lantai garis lurus diagonal, di sini Ibu berikan satu contoh, yaitu ada tari Seudati dari Aceh. Selain tari tersebut masih ada lagi pastinya tari yang menggunakan pola lantai garis lurus diagonal. Yang kedua ada pola lantai lurus horizontal. Pola lantai garis lurus horizontal adalah pola dalam seni tari di mana penari berjajar lurus dari kanan ke kiri atau sebaliknya dari kiri ke kanan. Nah, berikut ini bentuk pola lantai garis lurus horizontal. Di sini Ibu berikan satu contoh tarian yang menggunakan pola lantai garis lurus horizontal, yaitu ada tari Saman dari Aceh. Nah, selain tari tersebut tentunya masih banyak lagi tarian yang menggunakan pola lantai garis lurus horizontal. Yang ketiga ada pola lantai lurus vertikal. Pola lantai ini hampir sama dengan pola lantai lurus horizontal. Pola lantai lurus vertikal adalah pola lantai membentuk garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya dari belakang ke depan. Berikut ini bentuk pola lantai garis lurus vertikal. Ibu akan berikan satu contoh tarian yang menggunakan pola lantai tersebut, yaitu di situ ada tari Yospan dari Papua. Tentunya anak-anak selain tari Yospan masih banyak lagi tarian yang menggunakan pola lantai garis lurus vertikal. Yang keempat ada pola lantai melingkar. Pola lantai melingkar merupakan jenis pola lantai dalam seni tari yang membentuk sebuah lingkaran. Berikut ini merupakan bentuk pola lantai melingkar. Berikut juga Ibu berikan salah satu contoh tarian yang menggunakan pola tersebut, yaitu di situ ada contoh tari Mabadong dari Toraja, Sulawesi Selatan. Nah, selain tari Mabadong tersebut, tentunya masih banyak lagi tarian yang menggunakan pola lantai melingkar. Yang kelima ada pola lantai melengkung atau pola lantainya menyerupai huruf V. Pola lantai melengkung adalah pola lantai pada tarian yang melengkung atau menyerupai huruf V. Nah, berikut ini bentuk pola lantai melengkung. Bisa berbentuk melengkung atau biasanya berbentuk huruf V. Nah, berikut Ibu berikan satu contoh tarian yang menggunakan pola lantai melengkung atau menyerupai huruf V. Nah, di sini contohnya ada tari Sekapur Sirih dari Bengkulu. Tentunya ya anak-anak, selain tari Sekapur Sirih, masih banyak lagi tarian yang menggunakan pola lantai melengkung atau pola lantai yang menyerupai huruf V. Nah, anak-anak, itu tadi materi untuk hari ini. Untuk tugasnya, anak-anak kerjakan tugas pada buku LKS tema 3 halaman 55, bagian Ayo Berlatih. Bisa anak-anak lihat di situ. Silahkan perhatikan, terdapat 4 gambar tarian. Nah, di situ perintahnya anak-anak diminta untuk menuliskan pola lantai pada tarian tersebut dan juga silahkan anak-anak menggambarkan bentuk
pola tari tersebut. Tadi kan ada ya, sudah belajar bentuk pola tarinya seperti apa. Jadi anak-anak sebutkan dulu pola tarinya itu apa, kemudian bentuknya seperti apa. Nanti jika ada pertanyaan, anak-anak boleh tanyakan kepada ibu dengan chat melalui WA pribadi ibu ya. Nah anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga apa yang ibu sampaikan pada materi maupun tugas hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anak dan bisa anak-anak pelajari serta kerjakan tugasnya dengan baik. Nanti jika ada pertanyaan baik materi maupun tugasnya, bisa anak-anak tanyakan kepada ibu dengan chat melalui WA pribadi ibu. Sekian dulu anak-anak pembelajaran kita hari ini. Tetap jaga kesehatan dan semangat terus. Sampai jumpa, terima kasih.